Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan saat ini saya beri judul kebaikan hati atau kasih. Apa itu kebaikan hati? Kebaikan hati memiliki makna sesuatu yang tidak keras, tidak suka memaksa, lemah lembut, tidak ekstrim, memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama, tidak merasa lebih tinggi dan unggul daripada yang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada dua hal yang disatukan di sini, bahwa ketika Tuhan sudah semakin dekat, firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Ini merupakan suatu sikap yang perlu dikembangkan dalam hidup orang percaya menjelang waktu Tuhan yang semakin dekat. Artinya dalam setiap kehidupan kita hari ke hari, kebaikan hati atau hidup yang penuh kasih ini harus semakin nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Kita melihat yang pertama dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mencatat bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah satu hal yang tetap ada untuk selama-lamanya. Karena itu sebagai orang percaya, hari lepas hari, kita harus semakin dipenuhi dengan kasih. Kita harus semakin hari lepas hari, semakin hidup di dalam kasih dan mengasihi. Mengapa kasih adalah hal yang tetap untuk selama-lamanya? Karena Allah sendiri adalah kasih. Allah itu kekal. Demikian pula kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi sebagai orang percaya, kita jangan sampai kehilangan kasih. Tetapi hari lepas hari, tahun lepas tahun, waktu lepas waktu, kasih kita harus semakin bertambah-tambah dan dinyatakan kepada semua orang.
Kapan kita tahu kita mengasihi? Ketika orang lain merasakan kasih kita. Kapan kita tahu buah itu manis? Buah mangga tidak bisa berkata dirinya manis. Hanya orang yang makan buah mangga yang bisa berkata buah mangga ini manis. Demikian juga kita tidak bisa mengatakan kita penuh kasih. Orang-orang di sekitar kita lah yang akan merasakan adakah hidup kita ini dipenuhi dengan kasih. Oleh karena itulah kebaikan hati kita, kasih kita harus kita nyatakan kepada semua orang. Bukan untuk pamer, bukan untuk hanya sekedar pura-pura, tapi kita berbuat kebaikan, kita melakukan kasih karena kita memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa kasih adalah hal yang tetap untuk selama-lamanya. Karena kasih tidak pernah hilang, seharusnya kita sebagai orang percaya, hidup kita pun selalu dipenuhi dengan kasih. Yang kedua, kenapa kasih kita harus kita nyatakan kepada semua orang menjelang waktu Tuhan yang semakin dekat? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan iman kita itu bermuara kepada hidup yang penuh kasih. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita meyakini Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, maka seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen semakin dipenuhi dengan kasih. 2 Petrus 1 ayat 5-8 dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Dimulai dari iman, kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi Bapak Ibu, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan itu sesuatu yang sifatnya bagi kita. Tetapi kasih itu sesuatu yang akan kita bagikan kepada orang lain. Dan iman kita, kalau kita perhatikan dari ayat ini, dimulai dari iman, diakhiri dengan kasih. Artinya, kita harus mewujudkan iman kita kepada Kristus melalui kasih yang kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu orang-orang yang ada di rumah kita, suami, istri, anak, cucu, menantu, maupun orang-orang yang tidak serumah dengan kita, mulai dari tetangga, rekan kerja, dan bahkan orang-orang yang kita belum kenal. Jadi mengapa kita perlu senantiasa menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan kasih kita? Karena hidup yang penuh kasih itu adalah bukti pertumbuhan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa kita juga perlu menunjukkan kasih kita kepada semua orang? Karena firman Tuhan mencatat bahwa pada akhir-akhir zaman kasih orang itu akan semakin dingin. Kasih orang itu akan semakin menghilang. Dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Demikian juga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan ayat 1-4 bahwa pada hari-hari yang terakhir, karena masa-masa yang sukar, orang itu akan makin mencintai diri sendiri, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengekang diri, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini adalah kenyataan dunia. Orang semakin egois, semakin mementingkan diri sendiri, kasih mereka semakin dingin. Tetapi justru sebaliknya firman Tuhan memberikan satu nasihat kepada kita, bahwa di tengah-tengah dunia yang kasihnya semakin dingin, orang Kristen harus menyatakan kasihnya yang semakin hangat bagi orang-orang ada di sekitarnya. Karena kasih yang semakin dingin, ada anak yang tega menggugat orang tuanya ke polisi
memperkarakan hanya perkara motor, perkara harta, memperkarakan orang tuanya. Hanya karena kasihnya yang semakin dingin. Kakak dengan adik bermusuhan. Karena kasih yang dingin, suami dan istri tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Karena kasih yang dingin, di tempat pekerjaan selalu penuh dengan intrik saling menjatuhkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, sekalipun dunia kasihnya semakin dingin, anak-anak Tuhan, kasihnya harus semakin panas. Kasihnya harus semakin hangat. Kita memberi kehangatan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Tabita atau Dorcas. Dia terkenal sebagai orang yang suka berbuat kebaikan dan suka memberi sedekah. Waktu dia meninggal, banyak sekali orang yang menangisi dia, yang menangis karena bersedih kehilangan seorang yang baik hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang penuh kasih, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya nama kita terkenal, tetapi orang yang berbuat baik, dia pasti akan memiliki nama yang baik. Orang yang suka berbuat baik, pasti banyak orang yang akan mengingatnya. Amsal 22 ayat yang pertama mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ketika kita berbuat kebaikan, hidup penuh dengan kasih, mampu membawa diri dengan baik di tengah-tengah lingkungan, kita akan mendapatkan nama baik. Kita akan mendapatkan banyak orang-orang yang mengasihi kita. Semuanya kita lakukan karena kita sudah terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Jadi kita berbuat baik bukan seperti tokoh-tokoh yang sedang mungkin persiapan untuk pemilihan bupati, persiapan pemilihan pemimpin. Kalau lagi dalam masa-masa pemilihan, wah itu semua tokoh-tokohnya pada baik hati ya, bagi-bagi sembako, mengunjungi anak yatim. Nah, nanti kalau sudah selesai masa pemilihan, masa kampanye, yang gak kepilih, apakah masih mau mengunjungi anak-anak yatim? Apakah masih mau berbagi sembako? Nah, ini hanya sebuah intermezzo ya. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, ketika kita melakukan kebaikan hati, ketika kita melakukan satu perbuatan kasih, kita melakukannya karena merupakan bukti pertobatan kita, bukti iman kita yang bertumbuh kepada Kristus. Jadi semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat kasih, kita berbuat kebaikan untuk kemuliaan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membuat orang lain memuliakan Tuhan. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan kasih. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan kebaikan hati kita. Mereka butuh uluran tangan kita. Atau mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang kalau kita sebut nama mereka, kalau kita ingat nama mereka, atau kalau kita berpapasan dengan orang tersebut, kita merasa marah, kita merasa pengen menghindar. Firman Tuhan hari ini mengatakan, biarlah kita menunjukkan kasih kita, kebaikan hati kita kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita sekalipun, kepada orang-orang yang membenci kita. Kita harus menunjukkan kebaikan hati kita. Semakin mendekati hari Tuhan, di tengah-tengah kasih dunia yang semakin dingin,
biarlah kasih kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hangat kita nyatakan untuk semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan saat ini. Tuhan, biarlah kasih Allah memenuhi kehidupan kami. Biarlah kami hidup boleh menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Ada banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kebaikan hati kami, yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi alatnya Tuhan, menyatakan kasih Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, menyatakan bahwa Allah itu baik lewat kehidupan kami. Mari pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberkati orang-orang yang membutuhkan, bahkan memberi kasih kepada orang-orang yang ditinggalkan sendirian. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya kami juga memiliki kasih untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami memiliki kasih untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu akan Engkau curahkan di atas hati kami yang tulus, hati kami yang bersih di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.